Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, Akagi bersama para pemain Shohoku tiba di kota Hiroshima, tempat berlangsungnya kejuaraan nasional basket. Acara pembukaan berlangsung meriah, diikuti 59 tim terbaik dari seluruh negeri yang akan berkompetisi memperebutkan titel sebagai tim terbaik. Kishimoto dari Toyotama, tim basket yang akan bertanding melawan Shohoku pada laga pertama, memprovokasi para pemain Shohoku hingga hampir terjadi perkelahian. Namun, kapten dari kedua tim, Akagi dan Minami, berhasil melerai hingga perkelahian pun dapat dicegah. Untuk membuktikan tim mana yang terbaik, kedua tim sepakat untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan bertanding basket esok hari di kejuaraan nasional. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Shohoku melangkah ke kejuaraan nasional dengan peringkat C, jauh di bawah lawan pertama mereka, Toyotama, yang bertengger di peringkat A. Di mata banyak orang, pertandingan ini terasa berat sebelah. Namun, semangat Shohoku tetap menyala, meski bayangan kekalahan selalu menghantui. Pagi pertandingan tiba. Ketegangan tampak jelas di wajah-wajah pemain Shohoku. Akagi, sang kapten, bolak-balik ke toilet, menyembunyikan kegugupannya. Sakuragi, yang selalu penuh energi, tak bisa menahan diri untuk mengomentari Akagi, dengan sinis mengira kaptennya sedang diare. Kalimat itu berakhir dengan hukuman khas Akagi, sebuah hantaman keras kepalan Akagi di kepala Sakuragi, yang membuatnya meringis sambil mengusap-usap kepalanya. Sementara itu, Mitsui dan Kogure memperhatikan tingkah Akagi. Kegelisahan kapten mereka mulai mereda, hasil dari olahraga, lari malam sebelumnya yang tampaknya berhasil menenangkan pikirannya. Di sisi lain, Sakuragi mengamati rekan-rekannya yang terlihat santai, mungkin terlalu santai untuk pertandingan sepenting ini. Ronde pertama adalah babak eliminasi. Kalah berarti selesai, keluar dari turnamen tanpa kesempatan kedua. Bagi Kogure, tak ada ruang untuk menyerah di pertandingan pertama. Semangatnya menular ke seluruh tim. Teriakan penyemangat saling bersahutan di antara para pemain Shohoku saat mereka berjalan meninggalkan asrama, menuju gedung pertandingan. Namun, beberapa langkah hendak meninggalkan asrama, suara pengelola asrama menghentikan langkah mereka dan semuanya menoleh. Pengelola asrama itu menyampaikan ada sebuah telepon dari Shikoichi dan dia juga mengirimkan faks yang sangat tebal. Nama itu membuat Sakuragi, Mitsui, dan Miyagi langsung teringat pada pemain Rionan yang dikenal luas. Di ujung telepon, Shikoichi bertanya dengan nada ringan namun serius, menanyakan faks yang telah dikirimnya. Faks tersebut ternyata penuh dengan data dan informasi mendetail tentang tim-tim yang berlaga selama Liga Osaka. Lembaran kertas faks menampilkan informasi penting tentang tim Toyotama. Wajah Akagi mengeras, setiap detail yang tertera menjadi bahan bakar semangat untuk pertandingan yang akan segera berlangsung. Alasan Shikoichi mengirimkan informasi mengenai tim Toyotama, karena lebih memilih Shohoku menang, dibanding Toyotama. Ketidaksukaannya terhadap Kishimoto, pemain Toyotama, dan hubungan lama dengan teman kecilnya yang kini ada di tim itu, menjadi alasan kuat di balik pilihannya. Di sudut lain, Sakuragi, dengan semangat menanyakan kabar kedatangan para pemain Rionan yang akan menonton kejuaraan nasional kepada Shikoichi. Dengan nada bercanda serius, Shikoichi menjawab bahwa para pemain Rionan tidak hadir. Mereka sibuk dengan jadwal latihan ketat, mempersiapkan diri untuk mengalahkan Shohoku. Sakuragi yang tak menyerah, bertanya kembali, mengenai keberadaan para pemain Rionan yang disangkanya sedang bersama Shikoichi sekarang. Hening sejenak. Shikoichi menarik napas dalam, lalu tiba-tiba berteriak lantang, mengucapkan kata Shohoku. Suaranya menggelegar, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Sakuragi dan Akagi yang mendengar di seberang telepon terperangah, nyaris menjatuhkan gagang telepon. Keduanya geram, wajah mereka memerah oleh amarah dan malu, lalu menyerahkan telepon kepada Kogure untuk mengakhiri percakapan.
Di tengah kesibukan persiapan Shohoku menuju kejuaraan nasional, jauh di tempat lain, Shikoichi memanjatkan doa tulus untuk kemenangan Shohoku. Sementara itu, di asrama tim, semangat membara mengalir di antara para pemain. Di bawah komando pelatih Anzai, mereka menaiki bus yang akan membawa mereka menuju gedung tempat berlangsungnya pertandingan antara Shohoku melawan Toyotama. Di gedung tempat pertandingan berlangsung, jarum jam menunjuk pukul 9 malam. Suasana di dalam arena sudah memanas meski pertandingan belum dimulai. Sorak-sorai penonton menggema, bertautan menjadi gelombang euforia yang memenuhi lapangan. Pendukung masing-masing tim berteriak tanpa henti, membakar semangat tim mereka, menciptakan atmosfer tegang sekaligus penuh gairah. Di sisi tribun, Toku, yang datang untuk mendukung temannya, Mitsui, merasa posisi mereka salah. Dia meminta Nori untuk pindah ke tempat lain. Namun, Nori, yang sudah larut dalam antusiasme, mengabaikan permintaan Toku. Dengan semangat menyala, Nori mengibarkan bendera Shohoku dan berteriak lantang menyebut-nyebut nama tim. Nori dan temannya tersentak, wajahnya pucat ketika menyadari mereka duduk di tengah kubu pendukung Toyotama. Dalam hitungan detik, kerumunan pendukung Toyotama melirik mereka bertiga dengan tatapan tajam. Amarah memuncak, membuat penonton Toyotama bangkit serentak, mengejar Toku, Nori, dan temannya keluar dari tribun. Gelak tawa dan bisikan dari penonton lain bercampur dengan hiruk-pikuk sorakan yang terus bergema di lapangan. Di ruang ganti Toyotama, ketegangan terasa berbeda. Pelatih berdiri di tengah pemainnya, suaranya tegas, mengingatkan mereka untuk waspada terhadap Shohoku. Namun, para pemain Toyotama merespons dengan santai, seolah menganggap peringatan itu berlebihan. Minami, sang kapten, melirik statistik Shohoku dan tiba-tiba terkejut. Matanya tertumbuk pada nama pencetak skor terbanyak Shohoku, seorang pemain kelas 1. Suaranya memecah keheningan, membuat pemain lain ikut terkejut. Mereka melirik satu sama lain dengan tatapan penuh pertanyaan. Minami, sambil mengetatkan ekspresi. Ia memutuskan akan menjaga Rukawa, menciptakan ketegangan baru dalam tim. Kishimoto menatap Minami, lalu terdiam, sementara pelatih kembali memperingatkan tentang Akagi, kapten sekaligus pilar utama Shohoku. Tapi tak ada satupun pemain Toyotama yang bersedia menjawab siapa yang akan menghadapi raksasa itu. Di ruang ganti Shohoku yang penuh ketegangan menjelang pertandingan, strategi terbaik tengah dibahas, dan semua mata tertuju pada Akagi yang memberikan instruksi dengan nada tegas. Sakuragi duduk dengan posisi tegap, tatapannya tajam menantang. Di sebelahnya, Rukawa, tenang seperti biasanya, mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi. Tapi suasana mendadak memanas ketika Sakuragi melontarkan keraguannya pada kemampuan Rukawa untuk menghadapi si kepala arang, julukan Minami yang diberikan Sakuragi kepadanya. Meski sengit, Rukawa bertekad tidak akan kalah oleh siapapun, sementara Sakuragi tampak puas dengan provokasinya. Kogure, dengan nada bijak, mengingatkan Sakuragi untuk berhenti bercanda dan fokus bermain dengan kemampuan terbaik. Sambil menatap tegas, Kogure meminta Sakuragi menunjukkan hasil latihannya selama ini. Sakuragi, meski tampak tak senang dianggap diremehkan, berjanji dengan suara penuh keyakinan. Janji itu membuat pelatih Anzai tertawa kecil, tawa khasnya yang hangat namun penuh keyakinan. Sakuragi berdiri, tubuhnya memancarkan aura semangat yang hampir terasa membakar ruangan. Matanya penuh determinasi. Dalam hatinya, ini adalah hari pembuktian si jenius Sakuragi kepada seluruh negeri. Dia berjongkok, membetulkan tali sepatunya dengan gerakan penuh fokus. Di balik sepatunya, nama Haruko tertulis, menjadi motivasi tersembunyi yang ia genggam erat. Sementara itu, Mitsui, yang masih gelisah memikirkan peringkat tim Shohoku yang berada di bawah Toyotama, membuka buku katalog dan menunjukkan peringkat itu kepada pelatih Anzai. Dengan tenang, pelatih Anzai merespons sambil tertawa kecil. Dengan suaranya yang lembut, tetapi syarat keyakinan, mengatakan agar Mitsui tidak terlalu memikirkannya. Anzai mengingatkan, bahwa tidak ada yang percaya Shohoku akan menang. Jadi biarkan mereka salah menilai. Ucapan itu membangkitkan semangat para pemain. Akagi mengepalkan tinju, Mitsui tersenyum penuh percaya diri, dan Kogure menyampaikan dukungannya pada rekan-rekan setimnya. Kini, semua berdiri bersama. Dalam lingkaran kebersamaan, mereka saling menyemangati, saling memperkuat. Akagi mengakhiri momen itu dengan teriakan lantang, memerintahkan semua untuk mengalahkan Toyotama.
Dengan semangat membara, para pemain Shohoku berlari melewati lorong menuju arena pertandingan. Suara langkah kaki mereka menggema, membawa harapan dan mimpi sebuah tim yang siap membuktikan bahwa mereka bukan sekadar tim biasa. Ini adalah awal dari legenda. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.